Bab 161-165. Bagaimana bisa? Ini sebenarnya penuh dengan jiwa. Mo Chen juga membuka matanya lebar-lebar, menatap karakter 10 yang mencolok di Lingzu di tangannya. Pada saat ini, sebuah salib pada manik hisap sangat menarik perhatian, dan seluruh rumah yang awalnya gelap juga sangat terang seperti awan di langit saat ini. Batuk-batuk-batuk. Xiao Yan juga membuka matanya, lalu terbatuk hebat. Tepat ketika angka pada manik hisap melonjak menjadi 8, Xiao Yan sebenarnya hanya menggunakan setengah dari kekuatan jiwanya, tetapi kemudian dia berpikir saya ingin menyuntikkan sisa kekuatan jiwa umum ke dalamnya lagi, dan kemudian melompat ke 9. Lagi pula, kekuatan jiwa juga telah habis, dan tidak mungkin untuk melambung. Saat Xiao Yan puas, dia harus membuka matanya. Di Nigongwan di tubuhnya, tulisan diam, gerakan dewa, tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian berubah menjadi kekuatan yang sangat besar dan pergi ke manik hisap di tangan Mo Chen. Prasasti, gerakan ajaib, di Nigongwan terus mengumpulkan energi menuju orb penyerap roh, dan Xiao Yan bisa merasakan bahwa kekuatan itu murni dan kuat. Ketika dia mendengar 10 dari Mo Chen dan yang lainnya, Xiao Yan juga perlahan membuka matanya, tetapi dia bisa merasakan bahwa tulisan God Moving sepertinya dengan meremehkan menghentikan kekuatan yang ditransmisikan ke Spirit Orb, seolah belum selesai. Lalu kembali sepi. Segera setelah kekuatan prasasti, gerakan spiritual, Xiao Yan muncul dan disuntikkan ke bola penyerap roh. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat. Dia terkejut menemukan bahwa tulisan gerakan suci di tubuhnya tampaknya sangat kuat, dan kekuatan psikis itu sangat mirip. Orb penyerap roh yang tampak indah telah lama ditangguhkan dari 9. Di bawah suntikan kekuatan spiritual Xiao Yan, Spirit Absorbing Orb di tangan Mo Chen menyala, dan sinar cahaya 9 warna yang menyilaukan muncul dari tangan Mo Chen. Manik penyerap roh di atas menyebar sedikit demi sedikit ke arah ruangan, dan dalam sekejap mata, manik penyerap roh itu berkilau seperti permata yang mempesona. Sinar cahaya 9 warna perlahan mengelilingi rumah dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Menurut tes sebelumnya, selama ada lebih dari 2 warna cahaya, bahkan jejak cahaya, itu membuktikan bahwa orang yang diuji memiliki kekuatan jiwa tingkat 8, dan ada cahaya yang menyilaukan di manik penyerap mata. Hanya ada satu penjelasan untuk 9 warna cahaya. Kakak Mo, ada apa? Xiao Yan, yang baru saja membuka matanya, juga menemukan bahwa mata Mo Chen tampak basah. Dia pikir itu menyentuh kesedihannya. Dia akan mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tetapi Mo Chen tiba-tiba tertawa dan tertawa sedikit gila. Hahaha. Mo Chen juga menari dan mengangkat mutiara hisap di tangannya. Kakak Mo, kamu baik-baik saja. Beberapa orang di sebelahnya juga memperhatikan bahwa Mo Chen salah, dan mereka semua berkata, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Setelah Mo Chen melambaikan tangannya, batu giok luar angkasa hancur begitu saja. Xiao Hei, kemarilah dan ambil alih tes lanjutan untuk orang-orang ini, aku punya sesuatu yang penting. Setelah lebih dari 10 detik, sosok berkulit gelap muncul di ruangan itu. Apa yang kamu lakukan, Mo Chen? Mengganggu mimpi orang. Pria berkulit gelap bernama Xiao Hei juga menatap Mo Chen dengan mata mengantuk. Jelas, dia tidak puas dipanggil oleh Mo Chen untuk melakukan tugas tepat setelah dia bangun. Menggosok matanya, dia melihat bahwa Mo Chen sepertinya sedang menguji kekuatan jiwa dari kelompok orang ini. Level 10 penuh dengan jiwa. Siapa ini? Saat dia memasuki rumah tadi, cahaya terang membuatnya merasa seolah-olah itu adalah pilar Doqi, jadi dia tidak memperhatikan mutiara isap. Tapi ketika matanya melihat salib yang mencolok di tangan Mo Chen yang menghisap manik roh, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atap. Kamu bertanggung jawab atas beberapa orang di sini. Masalah ini terlalu penting. Aku harus segera membawanya menemui Paman Wu. Xiao Yan, ikut aku. Mo Chen juga berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian dengan lambaian telapak tangannya, bola hisap di tangannya disingkirkan. Xiao Yan juga sedikit bingung dengan adegan yang tiba-tiba ini, tapi dia tetap mengklik dan mengikuti. Kedelapan orang di lokasi syuting juga saling memandang dengan cemas, dan tidak. Baiklah, silakan. Xiao Hei juga menanggapi. Ini sebenarnya penuh dengan jiwa. Sepertinya kali ini, Tuhan memberkatiku untuk Xuan San San. Xiao Hei juga melihat kedua orang yang telah pergi, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Hehe, sepertinya ada rahasia yang tidak diketahui di sini. Di ruangan yang sunyi, Hudu juga sedang minum teh.
Aku selalu merasa orang hilang ini agak aneh. Dan kedua anak laki-laki dari keluarga Jiang berlari keluar tanpa menyapa keluarga. Wu Jiang juga mengerutkan kening dan berkata, jelas agak kesal. Jangan bilang bahwa kedua anak laki-laki dari keluarga Jiang ini juga ada dalam daftar yang hilang. Hudu juga meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata, "Yah." Wu Jiang juga setuju perlahan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Ini, Hudu juga terlihat jelek, karena keduanya tahu bahwa keluarga Jiang adalah cucu dari tetua berpangkat tinggi di Sekte Pedang. Jika terjadi kecelakaan pada mereka, maka mereka tidak akan bisa makan. Jalan-jalan, mereka tidak bisa langsung bergabung dengan sekte, mengapa mereka masih datang ke sini untuk mengikuti ujian dan seleksi? Hudu juga berkata, hei, kedua anak laki-laki ini tidak takut pada apapun, dan mereka tidak menyapa keluarga mereka, jadi. Wu Jiang juga berkata dengan cemas. Jika itu masalahnya, maka masalah ini akan jauh lebih menyusahkan. Kudengar pembangkit tenaga listrik dari sekte ini akan secara kolektif pergi menyembah leluhur mereka dalam beberapa hari, dan kami akan menyelidikinya dengan hati-hati. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku selalu merasa orang yang hilang itu masih ada di sini. Wu Jiang juga berkata, apakah kamu merasakannya? Sepertinya ada suasana suram di jalan dari feri ke alun-alun gelombang, yang bukan sesuatu yang bisa kita miliki. Wu Sisu juga mengerutkan kening dan berkata, maksudmu? Hudu juga berseru, set, minum teh, minum teh. Wu Jiang mengatakan sesuatu untuk tutup mulut, lalu mengangkat cangkir tehnya. Hudu juga tahu pentingnya masalah ini, jadi dia mengangguk dengan sadar. Dong, dong, dong. 3 ketukan berturut-turut di pintu juga jatuh selama percakapan antara Hudu dan Wu Jiang. Siapa ini? Wu Jiang juga berkata dalam suasana hati yang buruk. Paman Wu, ini aku, Mo Chen. Aku punya sesuatu untuk dilaporkan. Mo Chen juga datang dengan Xiao Yan dengan tergesa-gesa. Yah, masuklah. Apa masalahnya? Wu Jiang juga berkata. Mendengar itu, Mo Chen juga mendorong membuka pintu, lalu dengan cepat menutup pintu. Xiao Yan juga tidak tahu lagu mana yang tiba-tiba dinyanyikan, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut, dan mengikutinya. Ada apa? Wu Jiang bertanya. Paman Wu, tolong lihat. Bola penyerap roh di tangannya juga memancarkan cahaya 9 warna yang menembus langit, dan kemudian, salib, yang mencolok muncul perlahan. Bagaimana bisa? Siapa ini? Wu Jiang dan Hudu sama-sama kehilangan suara pada saat bersamaan. Orang lain tidak mengetahui hal ini, tetapi mereka tahu betapa kuatnya makna yang diwakili oleh salib kecil ini. Apa yang sedang terjadi? Wu Jiang juga melihat cahaya 9 warna dengan mata bersinar, lalu melambaikan telapak tangannya, dan semangat juang besar di tubuhnya mengelilingi ruangan tempat mereka berada. Paman Wu, sejujurnya, aku baru saja memimpin 9 orang yang dibawa oleh Paman Hudu untuk diuji, dan kemudian cahaya pada manik hisap ini berasal dari tangan Xiao Yan. Mo Chen juga berkata dengan sopan, kata-katanya arti di bawah ini juga sangat jelas, karena dia juga tahu pentingnya masalah ini. Apakah ini benar? Hudu juga menyipitkan mata dan bertanya-tanya. Mo Chen melihatnya dengan matanya sendiri. Mo Chen juga berkata, ini benar-benar Tuhan memberkati saya selama 3 hari. Wu Jiang mengatakan sesuatu setelah selesai berbicara. Senior, apa? Hehe, karena bakat jiwamu telah mencapai tingkat ke-10, maka kami tidak akan menyembunyikannya darimu. Hudu juga tersenyum, dengan kegembiraan yang tak terlukiskan dalam senyumannya. Ya, Xiao Yan juga merespons. Kamu tidak tahu, meskipun yang disebut ujian ini tampaknya dibagi menjadi 3 bagian, ujian kekuatan, ujian jiwa dan ujian kekuatan fisik, tetapi yang paling penting adalah ujian kekuatan bawaan jiwa, dan yang lainnya 2 bagian hanya membingungkan. Meskipun orang dengan kekuatan tirani dan kekuatan fisik yang kuat pasti dapat memiliki potensi bakat yang baik, tidak diragukan lagi mereka tidak berarti dibandingkan dengan orang dengan bakat spiritual yang luar biasa. Apa kamu tahu kenapa? Setelah Wu Jiang selesai berbicara, dia menatap Xiao Yan dengan penuh semangat. Junior tidak tahu. Xiao Yan juga berkata dengan rendah hati, lagi pula, dia juga tidak tahu. Itu berarti potensi tak terbatas. Wu Jiang juga berkata dengan iri. Potensi tak terbatas. Xiao Yan juga bertanya-tanya. Hei, kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Apakah bakat kekuatan jiwa itu luar biasa atau tidak akan menentukan pencapaian di masa depan?
Meskipun kekuatan dan kekuatan fisik penguji sendiri terlalu kuat, beberapa sekte super akan menyukai mereka dan dimasukkan ke dalam sekte tersebut. Tetapi dibandingkan dengan Anda, yang satu tidak disengaja dan yang lainnya tidak dapat dihindari. Sederhananya, jika kamu tidak berpartisipasi dalam uji coba sekarang, semua sekte super akan iri padamu, dan akan sangat mengundangmu untuk bergabung dengan sekte mereka. Karena semua orang tahu bakat seperti apa bakat jiwa tingkat ke-10 ini. Lagi pula, kami telah muncul 5 kali di Suantian-Santian sejak direkam, dan sejauh ini kamu yang ke-6. Wu Jiang juga banyak bicara dalam satu nafas. Bolehkah aku bertanya pada para senior, mereka yang terakhir? Pada titik ini, Xiao Yan mengerti mengapa dia begitu terkejut. Sejak catatan Suan Santian, mungkin sudah puluhan ribu tahun. Pada akhirnya, mereka semua berdiri di level puncak Suan Santian. Wu Jiang juga berkata dengan hormat. Ini, murid Xiao Yan menyusut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia juga mengerti pentingnya hal ini. Apakah kamu tidak terkejut? Tapi jangan kaget. Saya pikir Anda tidak tahu mengapa kekuatan bawaan dari jiwa membuat kita sangat mementingkan hal itu, bukan? Di benua Dou di kami, kekuatan-kekuatan bawaan jiwa akan dirasakan oleh pencapaiannya di masa depan. Beberapa orang tidak melakukan apa-apa selain biasa-biasa saja sepanjang hidup mereka, hanya karena kekuatan bawaan jiwa tidak cukup. Mungkin kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup sekarang, jadi kamu tidak menemukannya, tetapi semakin banyak kamu berlatih, kamu akan menemukan bahwa setelah Dou di bintang 6, setiap tingkat promosi terkait dengan kekuatan jiwa. Jika kekuatan jiwa tidak dapat mencapai level yang sesuai, maka promosi, tidak peduli seberapa baik persiapan Anda, akan berakhir dengan kegagalan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Petik 2. Itu juga karena kekuatan jiwa. Sejauh yang saya tahu, hal yang paling mendasar untuk dipromosikan menjadi Dou Xian adalah memiliki kekuatan jiwa negeri dongeng. Jika kekuatan jiwa tidak ada di negeri dongeng, orang-orang yang disukai surga yang tak terhitung jumlahnya akan terjebak bersama di puncak Dodi. Tapi kekuatan jiwa terlalu ilusi, dan kultivasi tidak sebaik melawan kultivasi Qi. Jika kamu tidak memiliki cukup bakat, maka, dan kekuatan bawaan jiwamu bisa mencapai 10, yang berarti pencapaianmu di masa depan tidak terbatas. Lagi pula, pada usiamu, kamu dapat mencapai kekuatan jiwa alam kaisar, dan hanya masalah waktu sebelum kamu mencapai negeri dongeng. Jadi embrio yang baik yang telah mencapai tingkat keabadian bertarung secara alami akan mendapat banyak perhatian. Wu Jiang juga berkata, jadi begitu. Mendengar itu, Xiao Yan hanya mengangguk, mengetahui bahwa peningkatan level Dou Qi di masa depan terkait erat dengan kekuatan jiwa, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan bakat Wu Jiang karena Xiao Yan juga mengetahui bahwa ini disebut bakat tidak ada gunanya, hanya kultivasi yang membumi selangkah demi selangkah adalah jalan yang benar. Meskipun Wu Jiang bersemangat, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Melihat perilaku Xiao Yan, dia mengangguk puas. Banyak orang akan memberontak ketika mereka mendengar bahwa mereka memiliki potensi yang begitu menakutkan. Jelas, Xiao Yan tidak melakukan ini. Sifat manusia dan konsentrasi keduanya baik. Hei, karena itu masalahnya, maka aku akan membuat keputusan. Xiao Yan, kamu tidak harus berpartisipasi dalam pemilihan kali ini. Ketika saatnya tiba, kamu dapat bergabung dengan 9 sekte super sesuka hati. Jika kamu mau datang, mereka tidak bisa meminta apapun. Hudu juga menyeringai. Apa, senior tidak bagus? Aku juga sangat ingin mencoba apa yang disebut seleksi ini, hanya untuk mempertajam diriku. Xiao Yan juga sedikit terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Oh, kamu yakin? Kali ini, ada banyak orang kuat dalam kompetisi seleksi. Dengan kekuatanmu sebagai Dou di bintang 3. Saat ini, jangan terlalu sombong gelombang potensimu sangat menakutkan, jadi kamu perlu melindungi dia. Hudu juga tertawa. Senior, jangan khawatir, seperti kata pepatah, mudah untuk dihancurkan, tetapi Xiao Yan belum begitu peka, dan hanya ingin mencoba kompetisi seleksi yang mengumpulkan bakat ini. Xiao Yan juga tersenyum, lagi pula, dia juga tahu bahwa dia ingin meningkatkan kekuatan dan pengalaman tempurnya yang sebenarnya, berkelahi adalah cara terbaik dan paling menghemat waktu. Hahaha, apa yang kamu katakan sangat masuk akal, aku terlalu tidak sabar. Hudu juga tiba-tiba berkata, kalau begitu, Mo Chen, bawa dia untuk beristirahat, dan pemilihan akan dimulai dalam beberapa hari. Juga,
sisanya tidak perlu diuji. Beri Xiao Yan status talenta kelas 5. Ingat, masalah ini tidak boleh digosipkan. Kata-kata Wu Jiang yang tampaknya sederhana dan santai membuat Mo Chen iri. Sebagai talenta kelas 5, ada sebanyak 10 dalam satu kubu. Ayo pergi, ikuti aku ke kediamanmu untuk beristirahat. Mo Chen juga berkata. Xiao Yan mengikuti Mo Chen pergi, meninggalkan Wu Jiang dan Hu Du di kamar. Lebih baik melaporkan masalah ini ke Master Sekte sesegera mungkin. Jika Xiao Yan dapat dimasukkan ke dalam sekte kita sesegera mungkin, maka kita tidak akan berakhir di tempat terakhir dalam kompetisi 9 sekte kali ini. Setelah Wu Jiang selesai berbicara, gulungan merah gulungan dengan karakter terbakar yang mencolok muncul dari udara tipis, dan kemudian Wu Jiang menulis beberapa tulisan tangan di atasnya, melambaikannya, dan ruang itu menggeliat dan menelannya. Yueru dan yang lainnya juga kembali ke kediaman mereka setelah ujian di bawah bimbingan Xiao Hei. Meskipun Yueru mengkhawatirkan Xiao Yan, dia tidak pergi mencarinya. Ini kami, ini tempat tinggalmu. Xiao Yan mengikuti Mo Chen ke kamar yang agak mewah. Setelah Mo Chen selesai berbicara, dia juga menjelaskan beberapa patah kata kepada Xiao Yan dan menghilang. Xiao Yan menemukan bahwa tempat tinggalnya tampaknya berbeda dari tempat tinggal orang lain. Yang orang lain sepertinya tidak begitu mewah. Itu hanya karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwa dan kekuatan mental saat menguji bakat jiwanya sebelumnya, dan kemudian dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia berbaring di tempat tidur dan beristirahat. Sehari berlalu dengan cepat, Xiao Yan bangun lebih awal pada hari ini, dan Mo Chen berkata bahwa ada pasar di sebelah tempat tinggal mereka, dan mereka bisa pergi berdagang jika mereka membutuhkan sesuatu, jadi tujuan Xiao Yan hari ini di sini, tutup pintu dan menuju pusat kota tempat mereka tinggal. Di gang-gang pusat kota yang sunyi, segala macam teriakan tidak ada habisnya, ada yang menjual obat, ada yang menjual senjata. Sesosok datang dari kejauhan, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia berjalan ke loteng. Melihat lebih dekat, itu adalah anak laki-laki. Dia berusia sekitar 20 atau 30 tahun, berpakaian sarjana biru, sangat tampan. Sepasang mata sejernih air, seterang cermin, penuh energi, sangat menarik. Kesan pertama yang diberikan pemuda ini adalah seorang sarjana yang lemah, dia tidak tahu dari mana asalnya. Orang ini sebenarnya adalah Xiao Yan, dan tujuannya tentu saja adalah pusat kota. Agar tidak membiarkan orang lain melihatnya, dia juga berpura-pura, jadi Xiao Yan hanya berdandan dan pergi ke pusat kota. Salah satunya adalah mengumpulkan beberapa kecerdasan, dan yang lainnya adalah membeli beberapa barang yang diperlukan, seperti bahan obat. Melihat kedai teh di sebelahnya, Xiao Yan berjalan perlahan dengan senyum di wajahnya. Sebagian besar kedai teh adalah tempat di mana para pemalas paling banyak berbicara, dan banyak informasi dapat dikumpulkan di sini. Kedai tehnya sangat sederhana, dengan lebih dari 10 meja rusak dan beberapa bangku sederhana namun bersih. Pemilik toko tua adalah seorang lelaki tua berusia 60-an, dengan wajah berubah-ubah. Xiao Yan melihat sekeliling. Ada juga 2 orang yang sedang minum teh di sini saat ini. Yang paling mencolok adalah seorang pemuda berjubah Tao robek. Dia kira-kira seumuran dengan Xiao Yan. Hati-hati, aura orang ini agak aneh. Suara tuannya Jin Longwang tiba-tiba bergema di dalam hatinya. Mendengar bahwa Xiao Yan juga didorong oleh rasa ingin tahu, dan akan menyelidiki bocah berjubah Dao ini, tetapi dengan kekuatan Xiao Yan dia tidak bisa melihat melalui bocah berjubah Dao ini, dan dia diam-diam menggunakan kekuatan jiwanya, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa menyelidiki, dan dia memikirkannya. Ada sesuatu di tubuhnya yang menghalangi penyelidikan Xiao Yan. Sepertinya dia merasakan penyelidikan Xiao Yan, dan pemuda berjubah Tao itu juga memandang Xiao Yan. Xiao Yan tidak peduli, dia menemukan meja dan duduk, menatap penjaga toko dan bertanya, kecil, sajikan sepoci teh yang enak, dan pesan sesuatu untuk dimakan. Dele, seorang pemuda kurus juga setuju. Gunakan secara objektif dan perlahan, dan makanan akan segera datang. Beberapa asisten toko di ruang bernapas juga meletakkan teh di atas meja Xiao Yan, lalu bersiap untuk mengambil makanan. Begitu kata-kata Xiao Yan keluar, pemuda berjubah robek itu segera menoleh untuk melihat Xiao Yan dengan senyum aneh di wajahnya. Saya melihat bahwa pemuda itu melompat ke sisi Xiao Yan dan duduk. Dia membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, pertemuan adalah takdir, mari berteman. Setelah berbicara, dia tersenyum. Xiao Yan menatapnya dengan senyum di wajahnya dan ekspresi nakal, seperti anak kecil yang
Belum dewasa, sangat menyenangkan. Pada saat ini, pemilik toko tua di samping juga memperhatikan Xiao Yan, dan kemudian berkata, pemuda ini, melihat pakaian berbakat Anda pasti pergi ke Sekte Suantian Santian untuk berkultivasi. Itu bagus tempat, orang-orang yang bergabung dengan sekte-sekte itu di tahun-tahun sebelumnya semuanya telah menjadi talenta yang berguna. Setiap tahun kami memiliki banyak orang dari seluruh tempat berkumpul di sini, dan kemudian melakukan seleksi untuk bersaing mendapatkan beberapa karakter yang kuat. Setelah selesai berbicara, beberapa makanan ringan juga diletakkan di atas meja Xiao Yan. Sekte 3 hari itu juga cukup hormat. Melihat penjaga toko pergi, Xiao Yan tersenyum dan berkata, hei, kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku, lagi pula, aku tahu kamu di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi, kan? Bocah berjubah Dao segera memutuskan. Kamu juga. Xiao Yan tidak menolak. Lagi pula, berpartisipasi dalam seleksi bukanlah hal yang memalukan, jadi dia tidak menyembunyikannya terlalu banyak. Ketika pendeta Tao kecil di samping mendengarnya, dia dengan cepat berkata, kalau begitu kita akan menjadi pesaing, tetapi ini tidak menghalangi kita untuk berteman. Lagi pula, kita mungkin bisa saling membantu. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Namaku Mu Feng, bagaimana, bukankah itu nama yang bagus? Setelah berbicara, dia menatap Xiao Yan, menunggunya menjawab. Xiao Yan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, namaku Yan Xiao, halo. Senang bertemu denganmu, tapi aku baru di tanjakan, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi dengan uji coba? Mendengar persetujuan orang lain, Mu Feng juga tersenyum dan berkata, Yan Xiao, aku juga sangat senang bertemu denganmu. Kalau begitu kamu bertanya pada orang yang tepat. Adapun yang disebut uji coba, aku dengar itu adalah sistem poin, dan aku tidak tahu secara spesifik. Setelah talenta tingkat 5 diumumkan besok, uji coba akan dibagi menurut talenta tingkat 5. Reading www.uukansu.com. Ngomong-ngomong, berapa lama kamu bisa berharap untuk mencapai ujian ini? Dan kamu datang untuk berpartisipasi dalam uji coba kali ini, dan kamu pergi ke Suan 3 hari untuk mempelajari sesuatu. Aku pergi untuk mempelajari ilmu pedang membunuh setan dan membunuh setan. Hehe, ku dengar Taoisme di sana luar biasa. Matanya berbinar, seolah-olah dia telah mempelajari sebuah aksi. Jangan memaksakan bakat apapun, lakukan saja apa yang kamu inginkan. Xiao Yan jelas sedikit terganggu oleh serangkaian pertanyaan yang tiba-tiba ini. Dia tidak menyangka bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan bocah berjubah ini dengan sangat sopan, tetapi Xiao Yan juga menanggapi pertanyaan Mu Feng. Xiao Yan mencicipi teh di tangannya dengan ringan, melihat ke kejauhan, dan berkata dengan lembut, saya pergi ke Suan San San, hanya untuk pergi ke sana karena ketenaran, dan ingin melihat orang-orang kuat di sana dan beberapa humaniora yang aneh, seperti untuk apa belajar, saat waktunya tiba. Tergantung. Mu Feng memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, ku dengar ada banyak ilmu pedang di sana. Jika kamu mempelajari beberapa keterampilan bertarung yang kuat seperti ini, dan kemudian mempelajari beberapa ilmu pedang, mungkin kamu bisa menjadi seorang ksatria. Itu juga baik-baik saja. Aku harus mengucapkan selamat tinggal sebelumnya. Xiao Yan juga menemukan bahwa Mu Feng sedikit menyebalkan, jadi dia melemparkan beberapa koin tembaga dan menemukan alasan untuk melarikan diri. Aura orang ini tampaknya sedikit kabur, tapi aku bisa merasakannya, ini adalah lawan yang tangguh. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Aku tidak tahu berapa banyak talenta tingkat 5 yang bisa diberi peringkat. Melihat Yan Xiao pergi, Mu Feng juga mengubah senyumnya. Tuan, apa yang terjadi dengan apa yang baru saja kamu katakan? Xiao Yan juga dengan cepat meninggalkan kedai teh, menemukan tempat tersembunyi, berulang kali memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti, dan kemudian bertanya. Aku tidak tahu mengapa, ada aura yang sangat tidak jelas tentang bocah berjubah Dao itu, yang tampaknya agak mirip dengan hantu di dunia hantu, tapi sedikit berbeda. Suara Raja Naga Emas muncul perlahan, dan Xiao-Xiao dalam suaranya. Tidak sulit bagi Yan untuk mendengar bahwa tuannya, Raja Naga Emas, juga tidak dapat diprediksi. Hantu, jadi orang yang hilang itu mungkin ada hubungannya dengan dia. Xiao Yan juga bertanya dengan heran. Tidak, belum tentu. Aura di tubuhnya sedikit aneh. Singkatnya, rasanya tidak seperti hantu di dunia hantu, tapi nafasnya sedikit aneh, dan ada beberapa hantu di tubuhnya.
Alasan kenapa kamu tidak bisa mendeteksi kekuatannya mungkin karena ada sesuatu dalam dirinya yang mengisolasi deteksi kekuatanmu. Jinlong Wang juga berkata setelah berpikir dengan hati-hati. Yah, aku hanya tidak tahu apakah itu musuh atau teman. Tapi lihat apa yang dia katakan, dia juga salah satu anggota persidangan ini, dan kuharap aku tidak bertemu dengannya saat itu. Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun bukan karena Xiao Yan takut padanya, tetapi aura tubuhnya memberi Xiao Yan nafas yang aneh. Sepertinya kita perlu memperhatikan orang bernama Mu Feng ini. Xiao Yan juga punya rencana. Di persimpangan beberapa jalan, ada sebuah bangunan besar. Awan dan asap berlama-lama di dalam gedung. Dua karakter, Dan Fang, yang menari dengan terbang dan burung phoenix berasal dari tangan orang-orang terkenal, dan tidak sulit untuk menemukan bahwa bangunan besar ini mampu berada di persimpangan dengan lalu lintas terbanyak sudah cukup untuk menunjukkan statusnya, bangunan ini. Inilah tujuan perjalanan Xiao Yan. Tolong tunjukkan level alkemismu. Dua sosok kekar menghentikan Xiao Yan dari pintu dan berkata dengan lembut. Hanya ada dua tipe orang yang bisa memasuki pil square. Salah satunya adalah orang dengan latar belakang kuat yang bisa membeli pil obat, dan yang lainnya adalah apoteker tingkat tinggi. Mereka juga melelang pil obat yang mereka sempurnakan dengan imbalan beberapa bahan obat yang berharga atau keterampilan bertarung. Maaf, aku tidak membawa medal of alchemist. Xiao Yan juga berkata, lalu mengapa Yang Mulia datang ke sini? Meskipun pria yang tampaknya lemah di depannya bukanlah seorang alkemis, dia juga sesuatu yang tidak mampu mereka sakiti. Apoteker itu seperti sarang lebah, dan dia tidak bisa diprovokasi sama sekali, karena selama apoteker terprovokasi, itu akan cukup memusingkan menghadapi balas dendam yang tiada henti. Tetapi bahkan jika itu bukan seorang apoteker, mereka berdua masih dengan hormat berkata, lagi pula, mereka telah mengumpulkan banyak orang jenius dari seluruh dunia, dan yang di atas juga mengatakan kepada mereka untuk tidak menimbulkan masalah. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Kotak pil memiliki 3 lantai. Lantai pertama adalah tempat orang biasa membeli pil. Tempat ini memiliki jumlah orang terbanyak, tetapi pil dan bahan obat juga umum, dan pilnya tidak terlalu sedikit. Lantai 2, mereka yang bisa masuk ke lantai 2 semuanya adalah orang-orang yang kuat atau mereka yang memiliki keterampilan pemurnian yang luar biasa. Keduanya juga berkata dengan hormat. Bagaimana dengan lantai 3? Xiao Yan juga bertanya dengan ragu. Lantai 3 tidak terbuka untuk umum. Kecuali, kedua penjaga gerbang itu juga berbisik. Kecuali apa? Kecuali jika Anda adalah kaisar petarung bintang 4 atau apoteker tingkat kaisar, Anda hanya berhak untuk masuk. Oke, Xiao Yan setuju dengan santai. Tolong. Setelah berbicara, keduanya juga membuat isyarat undangan. Meski pria itu tidak membawa medali pangkat, kekuatan jiwanya tidak bisa dipalsukan. Mendengar itu, Xiao Yan pun melangkah masuk. Memasuki, Dan Fang, lantai pertama adalah lantai pertama. Sapu lantai pertama sesuka hati, dan temukan banyak orang di sini, ada yang menjual jamu, ada yang menjual bahan obat, tetapi lebih banyak dari mereka yang terus-menerus berjalan-jalan, tentunya ambang batas apoteker refining juga ditentukan oleh keterbatasan jumlah apoteker refining. Setelah melihat-lihat, Xiao Yan menemukan bahwa tidak ada yang dia sukai di lantai pertama, dan Xiao Yan juga berjalan tanpa daya menuju lantai 2. Ada juga 2 penjaga yang menjaga gerbang lantai 2. Jelas, pembagian peserta di setiap lantai sangat ketat. Melihat Xiao Yan berjalan menuju lantai 2, keduanya di pintu juga saling memandang. Saat mereka akan memanggil Xiao Yan, sebagian dari kekuatan jiwa Xiao Yan dilepaskan dalam sekejap, dan kekuatan yang menakutkan itu juga membuat mereka berdua tidak banyak. Apa yang harus dikatakan? Karena ini memiliki kualifikasi untuk memasuki lantai 2. Begitu memasuki lantai 2, arus orang jelas menurun, dan kualitas pil obat berangsur-angsur membaik. Xiao Yan juga mengembara perlahan. Lagi pula, setiap kali dia menghadiri pertemuan seperti itu cukup menyita waktu. Hal-hal baik harus ditemukan sendiri, jadi dia tidak bisa terburu-buru. Pil bayangan. Pil bantu untuk puncak kelas 9. Menelan pil ini dapat menyembunyikan auranya untuk waktu yang singkat. Kecuali ditemukan oleh orang kuat di atas tingkat pertama, orang lain tidak akan dapat menemukannya. Sebagai ganti pil ini, kamu hanya membutuhkan 1 pil dengan level yang sama atau 3 ramuan obat langka. Jangan lewatkan saat kamu lewat. Seorang pria yang tampaknya kurus berkata.
Mendengar itu, Xiao Yan juga menoleh dengan penuh minat, melihat pil obat hitam, lalu menggelengkan kepalanya, dan hanya ingin pergi. Bagaimana dengan pemuda ini? Apakah Anda ingin menukar pil obat saya? Ini adalah satu-satunya obat ajaib untuk bersembunyi dan melarikan diri, jarang terjadi. Lelaki kurus itu juga optimis akan sulit bagi seseorang untuk memperhatikannya, dan buru-buru berkata gelombang www.novelhall.com gelombang saya khawatir saya akan membiarkan pemilik emas ini pergi. Meskipun efek dari pil bayanganmu bagus, itu hanya pil harta karun kelas 9. Di antara pil dengan tingkat yang sama, kamu dianggap memiliki kekuatan obat terendah. Sangat mahal untuk menukar begitu banyak hal. Xiao Yan juga berkata bagaimana bisa seorang ahli alkemis dianggap sebagai ahli emas oleh orang kurus ini. Dan pil obat semacam ini hanya dibuat oleh mereka yang bodoh dan tidak kompeten. Kalau tidak, dalam keadaan normal, apoteker jarang membuat pil obat yang seperti iga ayam. Itu. Sosok kurus itu juga tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli, dan tidak menahan diri. Lagi pula, seperti kata pepatah, begitu seorang ahli bergerak, dia akan tahu jika ada. Xiao Yan kemudian berjalan tanpa tujuan di lantai 2 saat tiba-tiba sesuatu di depan seorang lelaki tua menariknya. Hei, jika kamu tidak membelinya, apa yang akan kamu lihat? Kamu harus membayarku jika kamu terlihat buruk. Seorang lelaki tua juga memandang Xiao Yan dengan malas. Lagi pula, melihat penampilan Xiao Yan sebagai sarjana yang lemah. Mushugen, batu vulkanik. Mengabaikan peringatan lelaki tua itu, Xiao Yan memanggil nama asing satu persatu. Oh, mendengar bahwa Xiao Yan mampu memanggil ramuan di depannya dengan kata-kata yang baik, mata malas asli lelaki tua itu juga menatap Xiao Yan. Ramuan obat di depannya ditemukan dengan rasa sakit dan kesulitan yang luar biasa, tetapi anak laki-laki di depannya dapat menyebutkan namanya dalam satu gigitan, dan lelaki tua itu harus melihat Xiao Yan lagi. Kamu benar-benar mengenali ramuan ini. Pria tua itu juga mengerutkan kening. Saya tidak hanya mengetahuinya, tetapi saya juga ingin membelinya. Tuan tua, Xiao Yan juga dengan hormat mengatakan, bagaimanapun, meskipun lelaki tua di depannya tampak agak malas, gelombang tak terlihat terpancar dari tubuhnya, dan kekuatannya jelas sangat tirani. Aku sudah di sini selama berhari-hari, dan akhirnya aku bertemu dengan seorang anak laki-laki dengan penglihatan yang baik yang benar-benar dapat mengenali tanaman obatku. Orang tua itu juga tertawa. Banyak bahan obat yang berharga dan harta yang tak tertandingi tidak pernah diketahui dan dengan demikian menjadi abu sepanjang hidup mereka. Jadi dari sini, dapat dilihat bahwa memiliki pengetahuan yang besar secara alami adalah sebuah pengalaman. Xiao Yan masih ingat bahwa tuannya Raja Jinlong berkata bahwa dia memiliki api suci dalam 3 hari suan ini, dan menurut kata-kata tuannya, api suci ini adalah yang paling cocok untuk dia serap dan makan sekarang. Tetapi kekuatan suci api itu terlalu keras dan ganas, jadi seperti menelan api yang aneh, dan Anda harus siap sepenuhnya. 7 bunga api, suseng dan cairan es roh darah. 3 kebutuhan juga dapat sangat melemahkan kekuatan api suci. Meskipun itu hanya dapat memberikan sedikit bantuan untuk menelan, itu mungkin merupakan peluang sukses yang sangat lemah sehingga pada akhirnya menelan akan berhasil. 3 kebutuhan, Xiao Yan belum menemukan salah satu dari mereka sejauh ini. Sejauh menyangkut bunga Qian, obat ini terlihat seperti bunga. Ada 7 warna pada bunga itu, dan setiap warna mewakili sejenis nyala api, yang dapat sangat melemahkan nyala api suci saat Xiao Yan melahapnya. Kekuatan nyala api lahir dari 7 tempat api yang berbeda, meskipun nyala api tidak sekuat api yang berbeda, tetapi kemungkinan tempat berkumpulnya 7 api terlalu jarang, nilainya terbukti dengan sendirinya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo. Hi gelombang 8, gelombang M. Melihat Suseng dan, ketika Xiao Yan melahap api suci, dia bisa memberi Xiao Yan aliran kekuatan ki pertempuran yang besar sebagai punggungnya. Lagi pula, proses menelan adalah Xiao Yan menelan api suci atau api suci menelan dirinya sendiri. Berhati-hati berarti gagal. Namun, peringkat pil obat ini tidak rendah, dan itu adalah pil obat kelas 2 dari peringkat kaisar. Alasannya adalah Xiao Yan sekarang hanya seorang apoteker di puncak peringkat pertama dari peringkat kaisar. Peringkat pertama dibagi menjadi 3 tingkat langit dan bumi, dan tidak ada yang bisa dilakukan, tapi sekarang saya hanya bisa mengumpulkan bahan obat untuk memurnikan Suseng dan terlebih dahulu, dan membuat rencana di masa depan. Adapun cairan es roh darah terakhir, Xiao Yan bahkan belum pernah mendengarnya.
Xiao Yan melahap api aneh di benua Doqi dan tahu bahwa meskipun prosedur ini merepotkan, mereka dapat meningkatkan peluang keberhasilannya. Dia segera memahami pentingnya mempersiapkan hal-hal ini, jadi dia harus menanggapinya dengan serius. Jadi lebih baik mempersiapkan hal-hal ini terlebih dahulu, jika tidak bahkan jika api suci yang langka ditemukan, Raja Naga Emas dari tuannya pasti tidak akan menelannya untuk dirinya sendiri, dan Xiao Yan bahkan tidak bisa memikirkan rasanya, tidak bisa makan saat itu. Memikirkan hal ini dalam hati, saya berjongkok dan melihat dengan hati-hati ke stand di depan saya. Ramuan apa yang akan kamu beli, teman kecil? Orang tua itu juga memperhatikan Xiao Yan berpikir dengan hati-hati di depan standnya, lalu berkata dengan lembut, lagi pula, jamu di depannya sangat langka, karena anak ini bisa mengenali nama-nama jamu ini, maka orang tua itu tidak khawatir bahwa dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membelinya. Tidak banyak bahan obat yang dibutuhkan untuk membuat susengdan, hanya 3 macam. Mereka adalah jiwa salju Ganoderma lucidum, Lingxian, dan buah iblis yin. Pikiran Xiao Yan bergema dengan ramuan obat itu, dan kemudian pupilnya menyusut dengan kencang, dan kemudian di depan tumpukan benda seperti lumpur ungu di depan lelaki tua itu. Tuan tua, bagaimana Anda menjual barang ini? Xiao Yan juga melihat bahwa ini akan menjadi tanah seperti ungu, dan ungu diwarnai dengan kuning, seolah mengungkapkan energi spiritual. Hei, asal-usul benda ini luar biasa. Kudengar ini adalah bahan obat yang diperlukan untuk beberapa pil obat kaisar tingkat atas. Meskipun aku tidak tahu nilainya, itu bisa melindungi 2 kaisar peringkat keempat monster. Kotorannya luar biasa. Jadi, persyaratan saya tidak terlalu tinggi, sembarang pil dari peringkat kaisar dan peringkat pertama dari peringkat bumi. Orang tua itu juga berkata seperti orang tua yang licik. Tes. Xiao Yan juga kaget dengan tulisan tangan orang tua ini. Setelah sedikit berpikir, Xiao Yan juga memikirkannya. Tuan tua, ini sepertinya sedikit mulut singa. Meskipun ada 2 monster peringkat kaisar dan kelas 4 yang menjaganya, dia bisa menghadapinya dengan kekuatan tuan tua itu. Xiao Yan juga tertawa. Melihat wajah pria tua itu, sepertinya ada racun yang tertinggal di dalam tubuh. Saya memiliki pil transformasi Void di sini. Meskipun pil ini hanya peringkat kaisar kelas 1, ini dapat membantu pria tua itu menyingkirkan racun dalam tubuh, meskipun tidak bisa dilakukan. Itu benar-benar dihilangkan, tetapi sebagian besar masih bisa dihilangkan. Xiao Yan juga tertawa. Secara alami, pil transformasi Void tidak disempurnakan oleh Xiao Yan, tetapi diperoleh secara kebetulan di reruntuhan sebelumnya. Lagi pula, Xiao Yan hanya memiliki 1 pil transformasi peringkat kaisar di tangannya, dan itu hanya dapat digunakan oleh monster, jadi Xiao Yan memilikinya. Itu sangat buruk pada saat itu. Kalau begitu, bagaimana kalau aku menambahkan ramuan obat untukmu? Orang tua itu juga memandang Xiao Yan dengan seringai dan jelas terkejut dengan kata-kata Xiao Yan. Dia bisa mengenalinya hanya dengan melihatnya. Ketidaknyamanan tubuh, racun dalam tubuh saya, tetapi tidak ada yang mengetahuinya kecuali saya sendiri. Jadi saya harus mengevaluasi kembali anak laki-laki di depan saya. Oh, bahan obat apa? Xiao Yan mendengarnya dan berkata dengan penuh minat. Meskipun bahan obat di depan lelaki tua itu langka, yang dibutuhkan Xiao Yan hanyalah batu ungu spiritual ini, jadi dia bertanya. Benda itu juga yang aku habiskan banyak usaha untuk mendapatkannya gelombang jika bukan karena obatmu, aku tidak akan memberikannya padamu. Orang tua itu juga berkata, tunggu aku, benda itu ada di lantai 3, tunggu aku di sini, dan aku akan menurunkannya. Setelah berbicara, lelaki tua itu bangkit dan berjalan menuju lantai 3. Tuan, biarkan aku pergi denganmu. Xiao Yan juga berkata, oh, sekarang giliran lelaki tua itu yang terkejut. Di lantai 3, hanya pembangkit tenaga listrik Do Emperor bintang 4 dan alkemis berpangkat kaisar yang bisa masuk. Kekuatan anak ini tidak mencapai Do Emperor bintang 4, jadi hanya ada 1 hasil. Apoteker setingkat kaisar. Ini sangat kuat. Bagaimanapun, beberapa murid dari keluarga besar akan memiliki beberapa pil obat tingkat kaisar untuk budidaya, tetapi memiliki pil obat tingkat kaisar hanya dapat menunjukkan bahwa ada kekuatan yang kuat di belakang mereka, tetapi berbeda dengan alkemis tingkat kaisar. Ini adalah langit dan bawah tanah. Daya tarik alkemis dari peringkat kekaisaran sangat besar. Apoteker biasa yang dapat memurnikan pil obat tingkat kaisar cukup untuk membuat kaisar Do bintang 1 cukup kuat untuk didorong olehnya.
dan seorang alkemis yang dapat memurnikan tingkat Suan peringkat pertama tingkat Kaisar cukup untuk membuat 2 bintang Dao Emperor cukup kuat untuk digerakkan olehnya. Alkemis yang dapat memperbaiki peringkat Kaisar tingkat 1 sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik dari Kaisar Dao bintang 3 bersedia untuk mengusirnya, dan alkemis yang dapat memperbaiki pangkat Kaisar tingkat 1 sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik ketiganya. Star Dao Emperor bersedia mengantarnya. Dengan penglihatan lelaki tua itu, tidak sulit untuk menemukan kekuatan dan usia Xiao Yan. Apoteker muda seperti itu cukup langka.